Shalom aleihim, bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini akan membalas WA dari Pak T. Subandi ya, Theodorus Subandi katanya, di Jakarta. Dia tanya begini, Pak Pendeta, tolong dibedah apa bedanya Wahyu 11 ayat 15 dengan ayat 17 ya. Bedanya Wahyu 11 ayat 15 versus 11 ayat 17. Bedanya apa? Bedanya adalah di ayat 15 Yesus di surga sebelum rapture, sedangkan ayat 17 Yesus di surga setelah rapture. Rapture artinya pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Begini ya, surga sebelum rapture ada di Wahyu 11 ayat 15 ya. Terdengarlah suara nyaring, begini ya, Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, artinya genaplah keputusan rahasia Allah di dalam Wahyu 10 ayat 7 ya. Ketika malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Wahyu 10 ayat 7, terdengarlah suara nyaring di surga ya. Terdengarlah suara nyaring di surga, yaitu suara dari malaikat, kerub dan serafim, seperti Wahyu 5 ayat 11. Terdengar suara begini, pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Dan dia yang diurapinya, siapa itu? Anak domba ya, di dalam Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Dan ianya huruf kecil, akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini nubuatan. Kalau nubuatan masih ditulis pakai huruf kecil. Ia, maksudnya anak domba, akan memerintah sebagai raja. R-nya juga huruf kecil, ianya juga huruf kecil. Ini nubuatan. Nubuatan ya. Kalau nubuatan masih ditulis pakai huruf kecil. Ini adalah surga, sama dengan surga di Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Belum ada 24 tua-tua. Ingat, surga di dalam Wahyu 11 ayat 15 belum ada ke-24 tua-tua. Yang ada baru malaikat, serafim, dan kerub. Clear? Wahyu 11 ayat 15 adalah Yesus memerintah di surga yang sekarang ya, yang baru ada malaikat, serafim, dan kerub di dalam Wahyu 5 ayat 11. Mari kita bedakan dengan ayat 17 ya. Wahyu 11 ayat 17 ya, di ayat 16, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, kami mengucap syukur kepadamu, ini kepada Yesus, Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa ya. Masih sama, engkau akan memerintah sebagai raja. Jadi ini di sini sudah ada 24 tua-tua. Artinya ini di surga setelah pengangkatan orang percaya atau setelah rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Jadi clear? Ayat 15, Wahyu 11 ayat 15, surga sebelum rapture. Wahyu 11 ayat 17, surga setelah rapture, ditandai dengan ada 24 tua-tua. Clear? Penjelasan begini Pak T. Subandi hanya Anda dapatkan di sini, di GAAE ya, GAEFU Indonesia ya. Siapa yang menang ya? Tidak pernah Bapak Ibu dapatkan di tempat lain ya. Ya, makanya nanyanya Pak Subandi ke sini aja, ke Pendeta HTD ya. Bapak pernah dengar nggak bahwa Wahyu 11 ayat 15 itu, oh itu Yesus di surga yang sekarang.
Kalau Wahyu 11 ayat 17 itu di surga nanti setelah rapture. Pernah dengar nggak, Pak? Bapak berapa puluh tahun jadi orang Kristen, pernah dengar penjelasan seperti ini nggak? Nggak pernah. Betul ya. Hanya di sini, Pak, Bapak bisa mendapatkan kebenaran ya. Karena di sini hanya mengupas tuntas Alkitab tok, murni dan konsekuen, hanya berdasar Alkitab. Bahasa Indonesia produk LAI tok, tidak sok pinter pakai Ibrani. Yehova, Yehova, lihat paku, lihat tangan, ngarang itu, Pak. Ya, itu penginjil Pentakosta Banci itu, Pak, yang bikin apa definisi apa itu, Pak? Ya, Yehova. Yehova itu artinya YHVH, artinya lihat tangan, lihat paku atau apalah, ya. Tangan lihat, paku lihat ya. Itu ngarang bebas, Pak ya. Jangan percaya kepada penginjil-penginjil banci ya. Dari Wanes Pentakostal. Wanes Pentakostal adalah saksi Yehova ganti baju. Unitarian adalah Tritunggal ganti baju. Mari tanya sini, Pak, belajar Alkitab ya. Ikut sekolah Alkitab di sini, Pak ya. Di sini hanya mengupas tuntas ya. Alkitab tok, murni dan konsekuen di sini, Pak. Hanya berdasar Alkitab LAI tok ya, toh. Ya, sedangkan Alkitab lain sudahlah kita serahkan kepada ahlinya. Di LAI sudah ada ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa semua Spanyol ya. Dibanding Anda yang sok pinter cuman bisa bahasa Ibrani, itu pun dari translate Google ya. Sok jago mengatakan bahwa LAI salah terjemahan. Kamu yang mampet pikirannya, LAI yang disalahkan ya. Jangan mau percaya kepada penginjil-penginjil yang kayak begini, Pak ya, penginjil-penginjil yang malang melintang ya. Ya, hanya berdasar mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu apa? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran Allah itu apa? Yesus adalah kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi semua pemberitaan tentang Injil Kristus itu mutlak beritanya harus Yesus Kristus. Beritanya harus Alkitabiah. Yang ngarang-ngarang kayak gitu, Pak, Wanes Pentakostal, Unitarian ya, itu produk ngarang. Trinitarian, Allah hakikat, Allah manifestasi, Allah pribadi, itu semua produk ngarang bebas. Ayo kembali ke Alkitab, kebenaran Alkitabiah ya. Ikut sekolah Alkitab Pak T. Subandi ya, supaya Anda ngerti kebenaran Alkitabiah yang murni dan konsekuen. Hanya di sini, Pak, di Pendeta Henry Tandianta di GAIFU Indonesia ya. Siapa yang menang? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.